Universitas Pamulang semester 6 dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen proyek backward pass. Apa sih manajemen proyek itu? Nah, jadi manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan seperti initiation, planning, execution, sampai closure. Menurut para ahli, menurut Ervianto, manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan juga mutu. Selanjutnya, program evaluation and review teknik atau disebut dengan PERT. PERT adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan, mengkoordinasikan, menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek-proyek. Selanjutnya, PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru berdasarkan atas asumsi itu. Maka orientasi dari metode PERT adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek dan belum menekankan soal minimasi biaya. Oleh karena itu, belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tentu yang ada dalam proyek bersifat probabilistik. PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui penggunaan waktu probabilitas. Bila waktu kegiatan individual acak, maka waktu proyek juga akan acak. Bila waktu kegiatan tidak pasti, maka lintas kritis pun bersifat acak. Hanya saja, karena bekerja dengan ketidakpastian, maka lintas kritis penyelesaian pun menjadi tidak pasti. Inilah gambar dari metode proyek, yaitu resiko. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan seperti menit, jam, hari, minggu, bulan, dan juga tahun adalah unit umum yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, di mana sebuah fitur yang membedakan antara PERT adalah kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas, model biasa mencakup 3 perkiraan waktu. Waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Waktu perkiraan yang paling mungkin, waktu penyelesaian yang paling probabilitas tertinggi, perbedaan dengan dibagi waktu yang diharapkan. Waktu pesimis, yaitu waktu di mana waktu terpanjang yang mungkin diperkirakan. Berikut adalah ilustrasi pembuatan network suatu proyek dalam PERT. Dapat diberikan contoh sebagai berikut, di mana contoh ini adalah suatu diagram network. Nah, baik, di sini diketahui setelah kegiatan A selesai baru mulai dengan kegiatan B. Setelah kegiatan A, B, C selesai, maka baru mulai dengan kegiatan D. Apabila kegiatan A, B selesai, maka dilanjutkan kegiatan C. Dan setelah kegiatan C selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan D dan juga E. Selanjutnya yaitu CPM, Critical Path Method. Apa itu Critical Path Method? Atau istilahnya dengan CPM, merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan
yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal, dan deterministik atau pasti dan dapat diprediksi. CPM dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan, di mana teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya adalah: pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Ketiga, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu kerangkaian tertentu. Nah, maka untuk melakukan atau membuat suatu network dengan benar diperlukan sejumlah aturan. Berikut ini adalah beberapa aturan tertentu. Pertama, setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Kedua, aturan suatu cabang dengan cabang yang lainnya hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas dan juga pekerja yang berbeda. Yang ketiga, bila sejumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum sejumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Yang keempat, aktivitas dumai digunakan untuk menghubungkan dua buah kejadian. Bila antara suatu kejadian dan kejadian mendahuluinya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu, maka kemungkinan besar aktivitas dumai ini tidak mempunyai biaya. Aktivitas mana saja yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum aktivitas selanjutnya dapat dimulai dikerjakan, di mana CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu terakhir. Yang pertama, early start time atau ES adalah waktu paling awal atau tercepat. Suatu aktivitas dapat dimulai dengan memperlihatkan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratannya urutan pengerjaan. Selanjutnya, late start time atau LS adalah waktu paling lambat dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Selanjutnya, earliest finish atau EF adalah waktu paling tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan, atau sama dengan ES tambah waktu aktivitas yang diharapkan. Selanjutnya, late finish time adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS plus waktu kegiatan yang diharapkan. Adapun berikut ilustrasi pembuatan network suatu proyek dalam CPM dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang cepat atau istilahnya minimum, kita harus jalur kritis dalam network, di mana jalur kritis dapat diperoleh dengan menentukan berbagai rangkaian aktivitas yang terpanjang sejak dari awal sampai dengan penyelesaian proyek. Untuk mendapatkan jalur kritis, kita perlu diketahui paling awal dimulainya setiap aktivitas. Maka jalur kritis memiliki ciri-ciri berikut ini. Selanjutnya yaitu backward pass. Backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS. Berikut kriteria backward pass. Pertama, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya aktivitas LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. 2. Aktivitasnya pendahulu